Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia-Nya sehingga kita bisa bersua kembali pada hari ini. Adapun materi yang akan kita angkat pada hari ini yaitu rukun-rukun khutbah. Ini adalah materinya yang sudah saya siapkan. Arkanul khutbataini khamsatun. Jadi rukun khutbah dua khutbah. Mohon maaf campur-campur ini. Bahasa Makassar bahasa rukun khutbah khamsatun ada 5. Jadi kita merujuk ke kitab ini kitabnya Tanbihu Zawil Hijab. Jadi ila ma'ani al-fadhi safinatin najah. Jadi kitab syarah safinatin najah. Penulisnya adalah Dr. Amjad Rashid. Beliau adalah Amidi وعميد كلية الفقه الشافعي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. Beliau adalah dekan di Fakultas Fikih Syafi'i. Beliau adalah dekan di Fakultas Fikih Syafi'i Bijami'atil Ulumil Islamiyatil Alamiyah di Universitas Ilmu Islam Internasional. Beliau juga Udhu Majlisil Ifta. Beliau adalah anggota Dewan Fatwa wal Buhusi, penelitian, wal dirasat, dan ilmu al-Islamiyati bil Mamlakatil Urduniyatil Hashimiyah, di kerajaan Yordania al-Hashimiyah. Beliau ini adalah Dr. Amjad Rashid. Beliau penyusun kitab ini. Tanbihu Zawil Hijab ila ma'ani al-fadhi safinatin najah. Baik. Rukun khutbah. Di faslun. Ini faslun. Sebenarnya ini kata kalimat sempurnanya haza faslun. Jadi begini saya ketik. Haza faslun. Ini sebenarnya begini kalimatnya. Haza faslun. Jadi ini haza mubtada, faslun khabar. Jadi kabarnya saja yang ditulis di situ faslun. Hazanya mubtadanya mahzub. Ya, dia dihapus. Langsung saja faslun. Karena walaupun sebenarnya kita menyebutkan faslun saja, tidak menyebutkan haza, itu orang sudah paham. Oh, ini fasal. Nah, baik. Arkanul khutbataini khamsatun. Rukun khutbah khamsatun, ada 5. Al-awwalu, rukun khutbah yang pertama, hamdulillahi fihima. Sebelumnya di sini ada footnote-nya. Jadi khamsatun ada footnote, kita lihat di bawah footnote-nya. Jadi arkanul khutbataini khamsatun, penjelasan panjang lebarnya bisa juga ditemukan di kitab Mughnil Muhtaji di juz 1 halaman 285 sampai 288. Juga di kitab Busyral Karim safhah atau halaman 391 sampai 392. Nah, ini menjadi rujukannya kitab ini. Jadi arkanul khutbataini khamsatun, rukun khutbah ada 5. Al-awwal, yang pertama, hamdulillahi fihima. Jadi memuji Allah fihima,
pada kedua khutbah itu. Jadi khutbah pertama dan khutbah kedua memuji Allah. Ay al-khutbataini, yaitu pada dua khutbah. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Wal muradu mashtuqqa min lafzi alhamdu. Jadi yang diinginkan itu mashtuqqa, ada pilihan diksi kata min lafzi alhamdu. Jadi mesti ada lafaz alhamdu di dalamnya. Ma'a lafzil jalalati, bersama dengan lafaz jalalah, yaitu Allahi. Jadi dua diksi kata, ada lafaz hamdu dan ada lafzul jalalah, namanya Allah. Fayujzi'u, dibolehkan susunan kalimatnya alhamdulillahi. Jadi segala puji bagi Allah. Wa lillahil hamdu, lillahi milik Allah, alhamdu segala macam bentuk pujian. Jadi bisa kita perhatikan susunan kalimatnya. Saya perbesar sedikit, sudah pulih. Jadi alhamdu, kata alhamdu itu lebih duluan, lillahi, segala puji bagi Allah. Kalau di kalimat yang kedua ini lillahi alhamdu, jadi milik Allah alhamdu berada pada posisi setelah lafzul jalalah. Bisa juga dalam bentuk kalimat wa hamdan lillahi. Jadi dia di sini hamdan pakai masdar. Kalimat sempurnanya sebenarnya ana ahmadu hamdan atau ahmadu hamdan lillahi. Tapi ahmadunya dihapus. Itu seperti tadi itu. Jadi hamdan lillahi bisa. Jadi yang penting memuat include dua pilihan dua kata ini. Kata hamdan dan lillahi. Hamdan lillahi, kemudian wa ana hamidun lillahi. Jadi saya memuji, saya orang. Jadi menggunakan isim fa'il di sini kata hamidanya. Dia dalam bentuk fa'il. Saya hamidun, orang yang memuji Allah. Bisa seperti itu. Jadi wala yujzi'u ghairul hamdi, dan tidak dibolehkan menggunakan diksi kata selain dari kata alhamdu. Ka asyukrillahi, seperti menggunakan kata asyukru sebagai pengganti alhamdu lillahi. Tidak boleh menggunakan kata syukur, harus menggunakan alhamdu. Jadi wala ghairu lafzil jalalati, dan tidak boleh juga selain daripada lafzul jalalah. Ka alhamdulillahirrahmani, seperti alhamdu segala puji lirrahmani, kepada segala puji bagi yang maha pengasih. Jadi ar-Rahman ini salah satu dari Asmaul Husna, yang menjadi rangkaian kalimat sebagai rukun khutbah, itu adalah kata alhamdu dan lillahi. Kalau menggunakan Asmaul Husna tidak dibolehkan. Ya, harus menggunakan lafzul jalalah. Ar-Rahman ini merupakan bagian dari Asmaul Husna, tapi bukan lafzul jalalah. Yang lafzul jalalah itu adalah lafaz Allah. Ada beberapa hari yang lalu bertanya dari salah seorang teman, sekedar tambahan, apa bedanya antara alhamdulillahi dengan hamdan, innal hamdalillah. Jadi dari penjelasan di kitab ini ada kesamaannya, yaitu dua-dua alhamdulillahi dengan innal hamdalillah, dua-duanya mencakup kalimat pujian, kata hamda, dengan sudah include di dalamnya lafzul jalalah. Hanya saja bedanya di dalam kajian balaghah
Kalau alhamdulillahi itu pujian dia sifatnya universal. Jadi Allah alhamdulillah itu Allah dipuji atau tidak dipuji, maka Allah itu tetap terpuji. Tapi kalau innal hamdalillahi, ini dari sisi balaghah, innal hamdalillah itu mengandung kalimat huruf taukid maksud saya, inna. Jadi dia ada penguatan, ada unsur penguatan. Jadi dari beberapa sumber saya punya rekaman video ketika seorang dosen di salah satu perguruan tinggi bahasa Arab, teman kami, tidak perlu saya sebutkan namanya, ketika beliau promosi doktor, beliau memulai promosinya saat itu dengan mengucapkan innal hamdalillah. Kemudian salah satu penguji namanya Dr. Kamaluddin Abu Nawas, beliau saat itu sekitar tahun ini tahun 2024, sekitar 3 tahun yang lalu, beliau sebagai wakil rektor 4 UIN Alauddin Makassar, beliau bertanya, kenapa Anda menggunakan kata kalimat innal hamda? Apakah Anda tahu itu dari innal hamda? Itu innal hamda dia memuat kalimat atau huruf penguatan atau taukid. Jadi inna. Itu sebenarnya inna tergantung kondisinya. Jadi sama halnya seperti ini. Sama halnya seperti ini. Kalau saya di depan saya ini ada katakanlah 2 atau 3 orang lah. Saya sebagai penyuluh yang memberikan kursus catin kepada 3 orang calon pengantin. Tapi ketiga-tiganya ini sudah ada pengalaman menikah sebelumnya. Jadi catin A atau si A, si B, dan si C yang ada di depan saya ini, itu sudah ada pengalaman menikah sebelumnya. Ada yang sudah menikah 3 kali, ada yang 2 kali. Lalu saya menasihati mereka bahwa sebenarnya menikah itu adalah sesuatu yang sangat syahdu sekali. Satu ibadah yang luar biasa dahsyat. Saya menasihati orang yang sudah berpengalaman. Harus saya mengatakan sebenarnya sesungguhnya menikah itu adalah satu ibadah yang sangat luar biasa dahsyat. Sekali lagi saya menasihati orang yang sudah berpengalaman. Seperti itulah kata innal hamdalillah. Tergantung kondisi jamaahnya. Kalau jamaahnya seperti tadi itu. Jadi ada penguji profesor, ada juga penguji doktor yang tingkat keimanannya itu sudah dahsyat sekali, sudah luar biasa. Mereka juga menguasai ilmu-ilmu Al-Quran, keimanannya luar biasa, maka tidak cocok kita menasihati mereka dengan innal hamdalillah. Tidak cocok. Kecuali kalau jamaahnya itu orang yang tingkat keimanan atau baru masuk Islam, seperti yang terjadi pada sahabat-sahabat di zaman Rasulullah ketika pertama kali awal-awal masuknya Islam, sehingga keimanan mereka itu sangat lemah sekali. Makanya kemudian itu yang melatari lahirnya hadis-hadis larangan Rasulullah, termasuk larangan menziarahi kubur. Nah, itu kan di awal-awal masuknya Islam pada waktu itu. Rasulullah melarang berziarah kubur karena dikhawatirkan lahirnya tindakan-tindakan kemusyrikan. Tetapi ketika keimanan para sahabat sudah dianggap kuat, maka Rasulullah membolehkan berziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi.
dulu pernah kularang kalian untuk berziarah kubur. Nah, itu dilanjutannya hadis itu kan Rasulullah membolehkan. Kenapa? Karena tingkat keimanan para sahabat pada waktu itu sudah dianggap kuat. Jadi innal hamda itu ditujukan ketika jamaahnya itu adalah jamaah yang terdiri dari masyarakat yang tingkat keilmuannya, tingkat keimanannya itu masih di bawah. Jadi tidak cocok kalau profesor-profesor doktor di depan tak dan tingkat keilmuannya sudah bagus baru kita mengatakan innal hamda. Nah, itu menurut Dr. Kamaluddin Amun Awas pada waktu itu. Dan pertanyaan yang sama itu pernah dijawab oleh Pak Dr. Kiai Jumatan Rate. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia di Kabupaten Jeneponto. Tahun lalu, sewaktu beliau diamanahi menjadi Dewan Hakim di STQ tingkat Kabupaten Jeneponto pada waktu itu. Itu bedanya antara alhamdulillah dengan innal hamdalillah. Baik, kita lanjut. Jadi wasani yang kedua, as-salatu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fihima. Jadi membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ay al-khutbah ini. Jadi pada kedua khutbah pertama dan khutbah kedua itu wajib rukun khutbah. Bi ayyi lafzin min alfazis salati alaihi ma'a ayyi ismin min asma'ihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi terserah menggunakan lafaz dari beberapa lafaz di dalam salawat itu yang menggunakan salah satu dari namanya Nabi. Jadi dalam salawat itu yang kita baca boleh memilih dari salah satu namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti Allahumma salli ala Muhammadin. Jadi Allahumma salli ala Muhammadin di sini namanya Muhammad yang disebut. Au sallallahu ala Ahmadah. Jadi ada nama lainnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Ahmad. Boleh. Jadi sallallahu ala Ahmadah. Boleh. Au usalli ala Rasuli. Jadi saya berselawat kepada Rasul. Au as-salatu ala al-Bashiri. Al-Bashir ini salah satu gelarnya Nabi. Wala yujzi'u ghairu lafzis salati. Jadi tidak dibolehkan ghairu lafzis salati menggunakan selain dari di dalam lafaz salawat itu menggunakan kata selain dari kata salawat. Jadi tidak dibolehkan menggunakan kata selain daripada salawat seperti assalamu ala Muhammadin, semoga keselamatan atas Muhammad, tidak boleh. Jadi kata salawat itu tidak boleh diganti dengan kata assalamu, tidak boleh. Harus menggunakan kata as-salatu ala Muhammadin. Au rahimallahu Ahmada, atau menggunakan kata rahimah. Semoga Allah merahmati Ahmad Muhammad. Jadi kata as-salatu tidak boleh diganti dengan kata rahimah. Tidak boleh. Kama la yujzi'ud dhamiru, sebagaimana tidak boleh mengganti isim dhamir. Jadi namanya Nabi itu tidak boleh diganti dengan dhamir. Dhamir itu seperti nya, dia, harus namanya. Contohnya sallallahu alaihi, hi itu jadi semoga Allah bersalawat kepadanya, alaihi tidak boleh. Wa in taqaddama lid-dhamiri marji'un. Wa in taqaddama, apabila namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di depan mendahului dhamir, lid-dhamiri marji' berarti dhamirnya kata gantinya itu punya rujukan, artinya tempat kembali. Jadi ketika isim dhamirnya di belakang
namanya Nabi Muhammad di depan, dan domirnya mengikut di belakang, maka isim domir itu memiliki tempat untuk menunjuk ke arah mana, karena Nabi Muhammad SAW. Jadi boleh. Jadi namanya dulu ketika mengikut lagi ke belakang maka ikut domir. Boleh. Contohnya, eh, Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi. Hi itu kembali kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh pakai domir, tapi ada namanya Nabi di depan. Jadi Sallallahu ala Muhammadin. Semoga Allah berselawat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ala alihi, dan semoga Allah berselawat kepada alihi, keluarganya. Itu kan pakai domir di situ. Tapi didahului namanya Nabi. Ini maksud jadi dia. Wa in taqaddama, apabila namanya Nabi di depan, lid domiri marjiun, maka domir itu punya marji, tempat kembali, menunjuk kepada, jadi domirnya itu menunjuk kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yusannu dhammus salami, jadi dan disunnahkan dhammus salami, mengikutkan kata assalam alaihi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disebutkan as-salatu wassalamu. Jadi kata salawat dan salam ini dikaitkan dua-duanya, diikutkan kata salam, disunnahkan itu. Jadi wa yusannu dhammus salami, dan disunnahkan mengikut sertakan kata assalam, keselamatan, salam keselamatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi disunnahkan mengikutkan kata assalam kepada kata as-salatu. Yang ketiga, wassalisun al-wasiyatu bittaqwa. Jadi ada pesan-pesan ketakwaan. Wahia, yaitu maksudnya imtithalu awamirillahi ta'ala. Jadi melaksanakan awamir, segala perintah Allah, ya, perintah-perintahnya Allah Ta'ala. Wajtinabu, dan menjauhi nawahihi, jadi apa-apa yang dilarangnya. Fihi ma, hima di sini menuju ke dua khutbah. Jadi khutbah pertama dan khutbah kedua harus mengandung pesan-pesan atau wasiat-wasiat ketakwaan di dua khutbah. Ai al khutbataini kayakula, seperti kalimat usikum bitaqwallah, aku berwasiat kepada antum kalian semua, bitaqwallah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kalimat lainnya, atiullaha, taatlah kepada Allah. Ihzaru iqaballah, takutlah kepada hukuman Allah di akhirat kelak. Fayakfi ahaduhuma, jadi salah satu di antaranya ini sudah cukup. Jadi bisa usikum bitaqwallah, aku berwasiat kepada kalian bitaqwallah, untuk bertakwa kepada Allah. Ati'ullah, atau takutlah kalian kepada Allah. Ihzaru iqaballah, takutlah kepada hukuman Allah Ta'ala di akhirat nanti. Ayal hasu ala ta'ati at-tahziru minal ma'siyah, atau anjuran untuk taat kepada Allah. At-tahziru minal ma'siyah, ada kalimat yang mengandung unsur menjauhi maksiat. Wala yushtaratu lafzul wasiyati, jadi tidak mesti di dalamnya itu ada kata-kata yang mengandung wasiat, tidak mesti. Tidak mesti mengatakan saya berwasiat usikum, tidak mesti ada kata-kata usikum. Jadi usikum itu maknanya saya berwasiat, tidak mesti. Yang penting kalimat wasiat ketakwaan itu ada mengandung unsur panggilan untuk taat kepada Allah atau meninggalkan maksiat kepada Allah Ta'ala. Warabi'u, yang keempat, rukun khutbah, qira'atu ayatin, jadi membaca satu ayat,
kamilatin, secara sempurna. Nah, kita lihat footnote-nya di sini. Fala yakfi ba'du ayati walau tala. Jadi tidak cukup ba'du ayatin, kalau membaca itu sepotong ayat, walau tala, walaupun ayatnya itu panjang sekali, tidak cukup. Wa afhama 'inda Syihabi, demikian yang dipahami oleh ulama kita yang bernama Syihab bin Hajar, khilafan, tetapi berbeda pendapat dengan Syamsi Muhammad Ar-Ramli. Jadi silahkan unzur at-tuhfah, silahkan dilihat di kitab Tuhfatus Saniyah. Tuhfatus Saniyah di juz 2 halaman 447. Juga di kitab An-Nihayah halaman juz 2 halaman 314 sampai 315. Jadi lanjut. Jadi qiraatu ayatin kamilatin, membaca ayat kamilatin secara sempurna, mufhimatin, yang dipahami. Jadi walaupun panjang ayatnya tapi tidak dipahami, harus dipahami. Mufhimatin minal Qur'ani fi ihdahuma. Jadi ayat dari Al-Qur'an fi ihdahuma, di salah satu khutbah. Di salah satu khutbah. Jadi entahkah di khutbah pertama atau khutbah kedua, ayat al-khutbah ini. Wal afdalu, akan tetap yang paling afdal, antakuna fi akhiril ula. Wal afdalu, yang paling afdal adalah antakuna fi akhiril ula, yaitu membaca ayat fi akhiril ula, pada akhir khutbah pertama. Walau qara'aha awal khutbatil ula, namun jika membacanya pada khutbah pertama, qabla al-hamdi, sebelum mengucapkan alhamdulillah, au bainal khutbataini, atau di antara dua khutbah, antara khutbah pertama dan khutbah kedua, au ba'da tsaniyati, atau setelah khutbah kedua, ajza'un, itu sudah mencukupi. Walau qara'a ayata wa'zin ka qaulihi ta'ala. Jadi walau qara'a ayata, walaupun itu membaca sebuah ayat wa'zin yang mengandung nasihat. Jadi ka qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya. Surah An-Nisa ayat 59. Fa in qasada rukniyatal qiraati faqad hasalat. Ketika dimaksudkan sebagai ayat ini sebagai rukun, maka dia sudah cukup. Au qasadal wa'dha faqad hasalat. Dan jika ayat ini dibaca dengan maksud, dengan niat sebagai nasihat, itu juga sudah cukup. Wa in qasadahuma ma'an aw atlaqa falam yaqsid syai'an hasalat rukniyatul qira'ati faqat. Jadi ceritanya itu dalam ayat yang kita baca itu mengandung dua unsur. Jadi ayat yang sudah memenuhi rukunnya, rukun khutbah, dan mengandung unsur wa'zin, yaitu pesan-pesan ketakwaan. Wal khamisu, dan yang kelima, ad-du'a'u, yaitu doa. Bi amrin ukhrawiyyin. Jadi berdoa bi amrin ukhrawiyyin, kandungan doanya itu ada include di dalamnya untuk urusan-urusan ukhrawi, urusan-urusan akhirat. Fala yakfi bidunyawiyin, dan tidak cukup kalau doa itu hanya mengandung unsur-unsur duniawi saja, lil mu'minina wal mu'minati, yaitu doa-doa yang akhirat untuk orang-orang mukmin laki-laki, wal mukminat, dan mukminat untuk orang-orang mukmin perempuan. Sawa'un khassahu fil hadirina aw ammahum wa ghairahum.
sama saja. Entahkah itu khossahu dikhususkan bil hadirina kepada orang-orang yang hadir, au ammahum au ghairahum, atau orang-orang mukmin secara umum. Jadi doa kita itu harus mengandung unsur akhirat yang di dalamnya mencakup doa untuk orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan, entahkah mereka itu ada di depan tak sebagai hadirin pada waktu membaca khutbah, ataukah dia ada di luar sana. Jadi ammahum secara umum. Wala yakfi takhsisuhu bil ghaibina. Jadi tidak cukup mengkhususkan doa kita bil ghaibina kepada orang-orang yang gaib, artinya tidak ada di hadapan kita. Wa yakfi zikrul mu'minina, dan cukuplah menyebutkan kata al mu'minina. Jadi kata-kata umpamanya Allahumma ighfir lil mu'minina, tidak disebutkan wal mu'minat, itu sudah cukup. Lisumulihil mu'minat, tetapi kenapa? Karena di dalam bahasa Arab itu kalau ada disebutkan al mu'minina, pasti di situ sudah terkandung kata al mu'minat. Nah, ini menurut kitab ini ya. Jadi sama saja atau perintah puasa itu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang dipanggil di situ adalah amanu dan laki-laki. Kutiba alaikumusiyam. Tetapi ketika laki-laki dipanggil maka sudah include di dalamnya itu mukmin perempuan. Wala yakfi takhsisuhu bil ghaibina, dan tidak cukup mengkhususkan kepada orang-orang yang tidak ada di tempat. Wa yakfi dzikrul mu'minina, jadi cukuplah dengan menggunakan kata diksi kata al-mu'minina li syumulihil mu'minat, karena di dalamnya kata al-mu'minina itu sudah include, sudah terkandung kata makna al-mu'minat. Lakin minas sunnati, akan tetapi yang sesuai dengan sunnah zikruhunna, menyebutkan juga al-mu'minat itu sesuai dengan sunnah. Wa yushtaratu ay yakuna du'a'u fil khutbati al-akhirah, dan disyaratkan ayyakuna doa pada doa itu fil khutbatil akhirah, di khutbah terakhir, ay ats-tsaniyah, jadi khutbah kedua disyaratkan, itu disyaratkan ya, ayyakuna doa itu fil khutbatil akhirah, harus ada pada khutbah yang kedua, ay ats-tsaniyah. Fa in da'a fil ula, akan tapi pada jika berdoa pada khutbah pertama, walam yad'u fis tsaniyati, dan tidak berdoa pada khutbah kedua, lam yujza, tidak boleh. Doanya berdoa pada khutbah pertama tapi tidak berdoa pada khutbah kedua, tidak boleh, tidak sah. Tambihun, tambahan, al asahhu kama qala al Imam an-Nawawi, jadi yang lebih sahih, yang lebih sah, yang lebih afdal, kama qala al Imam an-Nawawi, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam an-Nawawi, annahu la yushtaratu tartibu baina hadhil arkan. Jadi tidak disyaratkan bahwa rukun-rukun khutbah ini yang 5 ini tidak di tidak disyaratkan bahwa rukun-rukunnya itu harus tertib dan mesti harus tertib. Lianna tarukahu la yukhillu bil maqsudi alladhi huwa al-wa'u. Karena dengan meninggalkannya, dengan meninggalkan ketertiban atau tersusunnya rukun-rukun khutbah tadi, jadi ada tadi 5 rukun khutbah, kalau diacak rukunnya itu tidak masalah, karena dengan acaknya rukun khutbah yang dilakukan itu tidak mengurangi tidak menghilangkan maksud dari nasihat-nasihat yang terkandung di dalam khutbah. Begitu maksudnya. Lakinil afdalu ri'ayatuhu, akan tetapi yang lebih afdal adalah ri'ayatuhu, yaitu menertibkan rukun-rukunnya. Wa qila yustaratu
kaunul arkani thalathatil ula murattabatan. Dan ada juga ulama yang mengatakan yustaratu, disyaratkan kaunul arkani thalathati al-ula. Jadi rukun khutbah yang ketiga pada khutbah pertama murattabatun, itu harus tertib. Fa yabda'u bil hamdi tsumma salati tsumma al-wasiyati bit taqwa. Jadi tiga rukun khutbah yang pertama, tiga rukun khutbah itu yang pertama yang mana itu? Alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah, kemudian salawat kepada Nabi, dan yang ketiga adalah wasiat bit taqwa. Nah, itu tiga rukun itu yang pertama, tiga rukun pada awal maksudnya. Itu disyaratkan wa yustaratu kaunul arkani thalathatil ula murattabatun. Jadi tiga rukun khutbah yang pertama itu jadi mengucapkan alhamdulillah, kemudian salawat kepada Nabi, dan wasiat ketakwaan itu harus tertib. Harus tertib, tidak boleh saling mendahului dan dibolak-balik. Tidak boleh yang ketiga ini diangkat ke pertama, yang pertama itu alhamdulillah diangkat kedua. Fayabda'u bil hamdi tsumma sholati tsumma al-wasiyati bit taqwa. Jadi fayabda'u bil hamdi, dimulai dengan alhamdu, tsumma sholati, tsumma kemudian baca salawat kepada Nabi, tsumma al-wasiyati bit taqwa, kemudian membaca wasiat-wasiat ketakwaan. Ini ada footnote di sini. Ini bisa dibaca di kitab Ar-Raudhah di juz 2 halaman 30 dan 31, kemudian di kitab Tuhfatus Saniyah juz 2 halaman 457, dan di kitab Mughnil Muhtaj juz 1 halaman 288. Saya kira sekian dulu untuk materi hari ini. Insyaallah di lain waktu kita akan lanjutkan dengan materi syurutul khutbataini asyarah. Jadi syarat-syarat khutbah, syarat sahnya khutbah ada 10. Insyaallah di lain waktu. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.